Halo Bu Agnes, Bu Juli, dan juga Pak Ceri. Saya Raisa. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil studi desain interior 4 dari Public Space, kelompok Living Museum-nya Istana Bala Kuning. Jadi apa itu Living Museum? Living Museum itu adalah proyek museum yang menghadirkan pengalaman living experience kehidupan masa lalu melalui pengalaman ruang dan fasilitas yang mewadahi kegiatan pembelajaran konsep modern yang tetap menjaga keaslian kehidupan di Sumbawa, dan juga melestarikan nilai sejarah dan juga budaya. Sedangkan Living in Heritage adalah area display dan intinya daripada Living Museum tersebut, dan memaknai warisan budaya Sumbawa sebagai ruang hidup yang pernah dan dapat terus berfungsi dalam konteks sosial masyarakatnya. 5 desain goals yang kami yakini itu adalah mengaktifkan warisan sebagai sistem kehidupan, merasakan kehidupan penghuni dan keseharian istana, menyatukan nilai budaya dalam kebutuhan ruang, dan juga ruang museum sebagai edukasi dan rekreasi. Terakhir, kita mm, menjembatani masalah dan konteks sosial masyarakat ini. Selanjutnya, teori desain naratif yang kami gunakan itu adalah dari abstrak, setting, konflik, evaluasi, resolusi, dan hingga kode, sehingga dapat memperkuat emosional dan juga immersive experience. Berikut ini adalah storyline yang digunakan dari awal abstrak hingga koda, cerita dari kelahiran Sultan Muhammad Khalil III hingga akhir perjalanan hidupnya. Next, ini adalah keempat pendekatan desain pameran yang kami gunakan, yaitu temporary design, narrative design, immersive design, dan juga interactive design. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah desain dan juga jawabannya melalui konsep dan juga implementasi desainnya. Implementasi dari rumusan masalah nomor 3 yang saya ambil, yaitu bagaimana mengintegrasikan nilai adat, simbolisme, dan filosofi lokal ke dalam perancangan ruang pamer masa kini sehingga makna budaya dapat terus tersampaikan melalui pengalaman ruang. Dengan tujuan kami yaitu merancang ruang pamer yang mampu mengintegrasikan nilai adat, simbolisme, dan filosofi lokal dari Istana Bala Kuning. Melalui penerapan transisi ruang sebagai simpel perpindahan makna serta narasi tematik sehingga makna budaya di sini nggak hanya disampaikan secara visual atau informatif, tapi dapat dipahami dan dirasakan oleh pengunjung. Selanjutnya kita masuk ke konsep desain dan juga resepsionis dan lounge. Di sini ruang dirancang sebagai pengalaman awal untuk pengunjung memahami nilai budaya dari Istana Bala Kuning melalui pendekatan ruang bukan hanya visual. Konsep ini digunakan di mana budaya itu diterjemahkan ke dalam alur dan suasana ruang. Jadi dari transisi antar area menjadi simbol perpindahan maknanya dari ruang publik ke ruang yang lebih intim dan juga reflektif. Berikut adalah material konsepnya. Lanjut ke resepsionis atau tiket area. Jadi nilai adat diterapkan sebagai pengalaman pertama saat pengunjung masuk tadi. Jadi bukan hanya tempat menerima tamu, tapi jadi awal pengenalan budaya melalui ruang. Dan konsepnya ini dibuat lebih modern dengan bentuk yang sederhana dan juga tidak terlalu literal dengan istana aslinya. Elemen lengkungnya tetap ada, tapi diolah jadi lebih minimalis supaya terasa lebih modern. Dari sisi material, glass block ini digunakan sebagai elemen dekoratif pada bagian depan meja resepsionis, sehingga memberi tekstur yang visual yang sekaligus kesannya tuh lebih terbuka. Nah, penggunaan material terakota ini merepresentasikan kedekatan dengan konteks lokal Sumbawa melalui warna tanah yang mencerminkan lanskap alam sekitarnya. Sebagai material berbasis tanah liat ini, terakota memiliki keterkaitan dengan karakter material tradisional. Nah, next masuk ke desain lounge-nya. Jadi di sini tuh ada perpaduan warna kuning khas kesultanan dengan material alami seperti kayu dan juga rotan. Tujuannya agar ruangan terasa mewah tapi tetap homey dan juga nggak kaku. Dan penggunaan material rotan ini
pada meja dan juga stulnya bertujuan untuk menghadirkan kembali memori kerajinan lokal ke dalam ruang interior yang lebih modern. Nah, di sini ada sofa tengah yang diletakkan sebagai titik pusat atau focal point yang mengacu pada kursi kebesaran di dalam istana. Dan di sebelah kiri ini, saya menggunakan jendela dengan bilah kayu atau kita bisa sebut ini sebagai penghormatan terhadap arsitektur vernakular yang mengatur sirkulasi udara dan cahaya secara alami sehingga menciptakan permainan bayangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke konsep desain pameran. Ini dimulai dari Eee, punya saya yaitu, periode evaluasi tahun 1950. Jadi di sini tuh, bentuk dindingnya yang melengkung di area sini dan di sini dia konvergen, dia menyempit di tengah, ada kenaikan lantai juga di sini menggunakan. Jadi bentuk dinding melengkung dan juga konvergen ini melambangkan perjalanan hidup sultan yang dinamis dari kedaulatan absolut mereka menuju persatuan NKRI dan pengunjung seolah mengalir mengikuti transisi sejarah Muhammad Harudin III. Dan perpaduan elemen kayu dark walnut wood ini dari tradisi dengan kaca dan pencahayaan modern menunjukkan bahwa nilai adat ini nggak hilang tapi melebur secara elegan ke dalam identitas baru Indonesia. Jadi di sebelah sini itu ada foto-foto istana Gambaka juga dan juga kejadian di Sumbawa. Sebelah sini ada kayak singgasananya, di sini ada display kerisnya, dan tentunya di sini ada display koleksi-koleksi yang ada di Istana Balakuning yang bernama Titik Nol Republik. Next, sebelah kiri ini masih titik nol Republik. Jadi di sini ada elemen kain merah putih yang disusun secara dinamis, melambangkan proses melepaskan. Dan ini adalah simbolisme momen saat Sultan menanggalkan atribut kedaulatan absolutnya itu demi melebur ke dalam entitas yang lebih besar yaitu Indonesia. Dan yang ketiga, ini ada area namanya The Court. Jadi area ini tuh dirancang untuk memberikan pengalaman fisik yang mendalam melalui teknik force perspective. Jadi ada lorong trapesium yang menyempit dan juga plafonnya makin menurun, menciptakan sensasi penyusutan ego saat Sultan menanggalkan kekuasaannya. Pengunjung dipaksa menunduk dan juga menyimak barisan tali merah yang rapat dan juga elastis, di mana tekanan ini menjadi simbol nyata dari rasa hambatan atau beratnya Sultan Karim III. Dan di sini bisa kita lihat ada kayak kaca dan ini kita bisa kasih jarak untuk disabilitas. Next, kita masuk ke konsep desain pameran tahun 1961 sampai 75 yang bernama Golden Years. Jadi ruang ini merupakan metafora alat tenun yang menyimbolkan peran Sultan sebagai bapak bangsa dalam merajut kembali nilai-nilai budaya. Dan ruang ini dikelilingi oleh edukasi mengenai kealang dan juga instalasi di mana pengunjung bisa menyimak tali untuk memicu bisikan suara dari musik sakeco. Dan ini juga diperkuat dengan aroma kayu cendana yang sakral dan juga permainan bayangan tali yang gerak-gerak. Fase ini menciptakan pengalaman multisensori yang reflektif dan menyatukan fisik dan emosi dalam kehangatan. Next, kita ke konsep desain pameran 1975. Nah, ruang ini tuh menutup perjalanan dengan konsep tanpa batas atau infinite space menggunakan layering acrylic, frosted acrylic untuk menghilangkan garis hilangnya dan juga membentuk bayangan-bayangan dari si tanaman tersebut. Pengunjung melangkah di atas lantai LED yang display air yang berjalan dan juga menampilkan pesan personal di sela siluet pohon Kamboja Sumbawa sebagai simbol spiritualitas dan siklus kehidupan. Jadi kata-kata ini itu berasal dari pesan-pesan pengunjung yang bisa diketik nanti keluar di sini. Dan pengalaman multisensori ini dibangun melalui aroma white tea and sage yang suci dan juga frekuensi akustik 741 Hz yang menenangkan jiwa serta kontras visual antara kejadian digitalnya dan juga kabut tanaman menciptakan momen refleksi akhir yang intim, sakral, dan juga tenang. Jadi, konklusi yang bisa saya simpulkan itu adalah integrasi nilai adat, simbolisme, dan juga filosofi lokal dicapai bukan hanya dengan memajang objek sejarahnya, melainkan melalui transformasi emosional pengunjung dan juga fisiknya.
Desain ini menjawab tantangan tersebut dengan menggunakan contoh elemen arsitektural tadi seperti force perspektif, materialnya yang kontras, juga multisensorinya buat mengubah sejarah Muhammad Harun III ini dari yang sejarah menjadi kayak pengalaman yang bisa dirasain langsung oleh pengunjung. Dan desain museum ini menegaskan bahwa menjadi bagian dari NKRI bukanlah sebuah kehilangan identitas bagi Sumbawa, melainkan sebuah bentuk kemuliaan baru dari Muhammad Harun III yang dirajut dengan kesadaran dan juga cinta yang abadi terhadap budaya Sumbawa. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.